Ya enggak juga. Baik, toksikologi menurut Depnaker tahun 88 adalah ilmu yang mempelajari tentang racun, efek-efek racun terhadap manusia atau makhluk hidup, kemudian cara-cara mendeteksinya, dan mempelajari zat pewarnanya, penawarnya ya, penawarnya. Jadi di Depnaker tahun 88 itu sudah didefinisikan arti dari toksikologi. Jadi mulai dari analisis, kalau kemarin saya jelaskan sejarah kan dulu toksikologi itu awalnya memang hanya dipahami parsial ya. Awalnya hanya tahu oh ini sifatnya racun gitu. Belum sampai analisanya penyebabnya apa, zat-zat yang terkandung di dalam racun itu apa, sampai cara penanganannya bagaimana. Tapi setelah masuk abad ke-20, sekarang abad 21 gitu, sudah banyak toksin-toksin yang di fasilitas kesehatan dijual bebas gitu. Tersedia lah, nggak dijual bebas, tersedia. Contoh misalkan kalian suatu ketika digigit ular gitu, atau kalian suatu ketika digigit hewan lain yang memang mengandung bisa. Maka ketika datang ke fasilitas kesehatan, baik ke rumah sakit atau ke puskesmas begitu, biasanya akan tersedia apa namanya jenis-jenis penawar untuk racun-racun tertentu gitu. Kecuali untuk jenis-jenis ular kayak misalkan viper di Indonesia kan memang ular viper nggak ada ya, tapi misalkan ternyata kan sekarang pecinta reptil banyak, ternyata reptilnya masih belum jinak gitu, digigit ular viper, nah mungkin penawarnya itu harus ngambil dari rumah sakit internasional atau mungkin impor dari negara lain karena memang ular viper itu bukan ular asli yang ada di Indonesia. Tapi kalau jenis ular yang lain yang memang ada di Indonesia, sebagian besar penawarnya sudah ada di fasilitas kesehatan, jadi tidak perlu khawatir. Tapi tidak juga kemudian membuat kalian apa namanya seenaknya saja main-main dengan hewan-hewan yang berbisa, tetap harus hati-hati. Kemudian menurut Renzi M. dan Petro Kelly tahun 85, toksikologi didefinisikan sebagai ilmu yang belajar tentang efek negatif atau efek racun dari bahan kimia dan material lain hasil kegiatan manusia terhadap organisme termasuk bagaimana bahan tersebut masuk ke dalam organisme. Artinya menurut pengertian Ren dan Patricelli itu dijelaskan juga patogenesisnya, kode entry-nya lewat mana. Kalau pastinya ketika kalau ini kan konteksnya bahan kimia, pengertian dari Ren dan Patricelli. Kalau pengertian dari Depnaker itu racun itu bisa dari bahan kimia ataupun dari hewan, makhluk hidup ya yang kemarin kita bahas. Jadi ada makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan yang memang potensi menimbulkan punya bisa atau punya racun gitu. Kalau pengertian dari Ren dan Patricelli ini hanya terbatas pada bahan kimia saja. Nah, kalau bahan kimia ini kebanyakan masuknya lewat jalur oral. Body entry-nya lewat jalur oral. Akhirnya nanti kalau misalkan kita bahas patogenesis racunnya, maka akan masuk melalui saluran pencernaan, sistem pencernaan. Beda kalau misalkan apa yang pengertian dari Depnaker tahun 88 ini, kalau pengertian dari Depnaker tahun 88 ini, racun bisa masuk lewat jalur apapun, bisa lewat oral, bisa lewat fekal, bisa lewat saluran darah, karena misalkan digigit ular, kan itu langsung masuk ke saluran darah. Jadi tidak melalui saluran pencernaan. Justru ini yang lebih berbahaya dibandingkan lewat saluran pencernaan yang harus berputar-putar dulu ya. Kalau saluran pencernaan kan harus berputar dulu. Mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke usus kecil, masuk ke usus besar, ke lambung, baru ke feses. Diproses demikian rupa baru nanti bisa terdistribusikan ke seluruh tubuh. Tapi kalau misalkan masuk ke aliran darah, seperti misalkan kalian digigit ular di tangan atau di kaki, kemudian darah itu tiap tiap menitnya, tiap detiknya itu dipompa terus oleh jantung. Maka ketika kalian tangan atau kakinya digigit ular, maka secara otomatis akan masuk ke jantung dan akan dipompa ke seluruh tubuh. Bahayanya ketika si racun ini sudah sampai ke otak. Kalau sudah sampai ke otak, kemudian menyerang sistem neurologinya, maka akan terjadi proses kelumpuhan pada tubuh kita. Mengapa? Kalau teorinya sistem tanggap darurat yang harus dilakukan ketika kita terkena gigitan hewan berbisa, maka harus diikat di atasnya yang jalan menuju ke jantung. Misalkan di tangan gitu ya, di tangan di sini digigit, berarti sebelah atasnya harus diikat gitu agar tidak masuk ke aliran tidak masuk ke jantung. Kan kalau sudah masuk ke jantung nanti akan dipompa dan masuk ke seluruh bagian tubuh, tidak diikat di bawahnya ya, tapi di atasnya agar tidak masuk ke jantung. Teorinya seperti itu kalau dalam sistem tanggap darurat. Kemudian
Ada juga pengertian toksikologi lingkungan. Nah, toksikologi lingkungan umumnya merupakan studi tentang efek dari polutan terhadap lingkungan hidup, serta bagaimana hal ini dapat mengaruhi ekosistem. Jadi kalau toksikologi lingkungan secara spesifik adalah mempelajari efek dari paparan bahan kimia yang berbahaya, yang bersifat toksik itu kepada lingkungan dan ekosistem. Kemudian ini tadi sama pengertian toksikologi. Nah, sekarang kita bahas beberapa istilah yang ada dalam toksikologi. Yang pertama, toksin. Toksin itu bisa juga diartikan sebagai racun. Toksin atau racun adalah zat yang dalam jumlah relatif sedikit telah dapat menimbulkan bahaya. Jadi tingkat keganasan racun itu adalah semakin sedikit zat komponen yang masuk dalam tubuh, semakin berbahaya, maka itu racunnya bersifat lebih toksik. Tapi kalau kita harus mengkonsumsinya dalam jumlah lebih banyak, baru bisa menimbulkan bahaya, itu berarti tingkat toksisitasnya rendah. Contohnya misalkan cyanida dan arsen pada kasus Jessica Mirna dan kasus Munir ya, aktivis HAM itu. Pada kasus Jessica Mirna dan Munir, Jessica Mirna diberikan cyanida. Logikanya, kalau cyanida diberikan dalam jumlah sangat banyak, misalkan 1 sendok teh atau 1 sendok makan masuk ke dalam kopi yang dibuat begitu, maka mungkin masih ada endapan yang terlihat dan polisi atau investigator ya akan melihat jejak-jejak cyanida yang ada di dalam kopinya gitu. Tapi karena cyanida yang diberikan dalam jumlah sangat sedikit, sehingga bahkan polisi tidak bisa melihat, tidak bisa kemudian mengidentifikasi adanya cyanida itu di mana, gitu. Kemudian kapan memberikan cyanida itu. Ini masih jadi pertanyaan di kasus itu kan, kapan sih pembunuh itu memasukkan cyanida ke dalam kopinya, karena tidak terlihat sama sekali dalam rekaman CCTV yang ada di kafe tersebut gitu. Itu bukti bahwa cyanida itu merupakan salah satu jenis toksin atau racun yang sangat toksisitasnya sangat tinggi gitu. Karena dalam jumlah sedikit saja sudah bisa menimbulkan bahkan membunuh korbannya. Pun sama dengan kasusnya Munir dengan menggunakan racun arsen. Arsen ini juga tidak mungkin diberikan dalam jumlah banyak. Kalau arsen diberikan dalam jumlah banyak, secara otomatis si masakan rasanya akan berubah. Kemudian mungkin secara organoleptik ya, organoleptik itu tampakan makanan secara visual gitu, mungkin juga akan berubah gitu. Kalau diberikan racun arsen dalam jumlah banyak, tapi racun arsen yang diberikan dalam makanan tersebut sangat sedikit sehingga tidak terlihat, tapi setelah dikonsumsi bisa menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Ini artinya arsen juga mempunyai kadar toksisitas tinggi. Kemudian misalkan paracetamol gitu. Paracetamol dalam dosis tertentu itu bisa menjadi obat penghilang nyeri gitu. Tapi kalau misalkan paracetamol diberikan dalam dosis jauh lebih banyak, maka paracetamol bisa menjadi racun gitu. Itu prinsip dasar dari racun. Jadi semua seperti yang kemarin kita bahas dalam sejarah toksikologi ya, bahwa sebenarnya semua zat itu berpotensi menjadi racun. Kalau dosisnya atau kadarnya melebihi normal, gitu, melebihi batasan. Contohnya tadi paracetamol. Mungkin kalian juga pernah melihat kasus-kasus yang terjadi kontraindikasi ketika meminum obat tertentu. Kayak saya itu kadang-kadang kalau misalkan meminum antibiotik jenis tertentu, saya akan tiduran begitu. Itu salah satu bentuk kontraindikasi. Mungkin kalian juga akan menemui kondisi-kondisi seperti itu. Kalau mengkonsumsi obat jenis tertentu akan menimbulkan kontraindikasi. Bisa tiduran, bisa rasa gatal, bisa misalkan tambah lemas atau tambah pusing. Sama juga seperti kasus pada COVID begitu. Ketika disuntikan vaksin dosis 1 menggunakan jenis vaksin Sinovac akan menimbulkan kontraindikasi. Kontraindikasinya macam-macam. Ada yang mungkin merasa pusing, ada yang mungkin badannya demam, ada yang mungkin yang lainnya. Jadi ini bentuk bentuk kontraindikasi yang berbeda-beda, tergantung karakteristik orangnya, tergantung jenis obat yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah xenobiotik. Xenobiotik adalah sebutan untuk semua bahan asing yang masuk bagi tubuh, selain makanan ya. Jadi kalau misalkan selain makanan dan minuman ini maksudnya. Jadi selain makanan dan minuman, ketika masuk ke dalam tubuh itu disebut sebagai xenobiotik. Contohnya apa, Pak? Contohnya gabah misalkan, gampang saja gabah. Jadi gabah kan kadang-kadang tercampur dalam beras, ketika akan dimasak menjadi nasi masih ada gabahnya. Kemudian misalkan kita makan tidak sengaja, gabah itu menjadi salah satu bentuk zat xenobiotik. Karena zat asing yang harusnya tidak masuk ke dalam tubuh gitu. Contoh lagi misalkan kerikil, bisa dalam makanan, bisa dalam nasi, bisa dalam sayur misalkan, karena sayurnya beli di bakul-bakul tereng pinggir jalan gitu misalkan ya. Jadi ada kerikilnya masuk ke dalam
masuk ke dalam tubuh itu menjadi xenobiotik karena kerikil tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh. Saya pernah punya cerita ini fakta yang karena saya alami sendiri pada saat itu. Jadi saya waktu dulu zaman kuliah kan kos, kemudian sarapan di warung dan lain sebagainya. Pada saat itu saya malamnya habis mengerjakan tugas dengan teman-teman, kemudian nginep di salah satu kontrakan teman saya, berlima atau berberapa saya lupa. Kemudian paginya datang sarapan ke warung. Kalau pagi kan menunya rata-rata sama ya. Kalau di Semarang itu kalau nggak gudangan, pecel, kalau nggak rames. Cuma itu saja. Oh kadang-kadang ada bubur ayam. Tapi zaman saya dulu kuliah itu bubur ayam hanya ada 2 spot saja yang menjual bubur ayam. Salah satunya depan kos saya. Tapi kebetulan waktu itu karena nginepnya nggak di kos saya ya, tapi di kontrakan teman saya yang agak jauh. Jadi yang paling dekat adalah bakul nasi rames waktu itu. Nah, kita datang ke bakul nasi rames waktu itu, menunya kalau pagi juga nggak banyak, paling hanya sambal goreng kering, mie, sama telur, paling seperti itu. Sayurnya hanya oseng-oseng biasanya. Datang, kemudian menunya kebetulan waktu itu sama semua, kita pesennya rames menggunakan telur dadar, minumnya teh anget atau es teh, 2 item itu lah pokoknya. Nah, pesan semua. Kemudian ketika saya semuanya makan, nah bejonya saya itu saya mendapatkan makanan dengan kualitas yang baik pada saat itu. Tapi teman saya satunya ketika akan memakan telur, di dalam telurnya itu masih ada bulu ayamnya, teman-teman. Jadi dalam telurnya itu masih ada sedikit bulu ayamnya, potongan kecil ya, mungkin ukuran 3-4 cm bulu ayam di dalam telur dadarnya. Coba bayangkan kalau makan di dalamnya masih ada telur ayamnya, mungkin rasanya seperti apa. Teman saya kemudian langsung menghentikan makannya, padahal waktu itu kondisinya nasinya masih sangat banyak, masih separuh lebih lah. Nasinya akhirnya nggak jadi sarapan karena kemudian melihat kondisi seperti itu, akhirnya nggak doyan makan. Setelah itu kemudian kan otomatis dia minum es teh. Nah dalam es tehnya itu ternyata es batunya, sekarang kan di rumah-rumah kan masih banyak sudah banyak yang membuat es batu sendiri ya, menggunakan plastik kemudian diikat menggunakan karet ya gitu. Nah dalam es tehnya dia itu masih ada potongan es batu yang ada plastiknya dan ada karetnya, bayangkan. Jadi hari itu adalah hari terapes yang teman saya itu lalui gitu, karena ketika makan nasi rames, telur dadarnya ada potongan bulu ayamnya, ketika minum es teh, dalam es tehnya itu ada potongan plastik dan karetnya. Ini bentuk xenobiotik. Kalau masuk ke dalam tubuh ini xenobiotik. Saya juga punya teman yang yang di dalam lehernya sini ya, di lehernya itu ada potongan straplessnya, teman-teman. Jadi ada straplessnya di sini. Kata teman saya itu, ini teman saya SMA, kata teman saya itu dulu katanya saya kurang tahu ya, waktu itu kan saya memang belum begitu paham mengenai kesehatan. Katanya dia sih dulu sempat mengkonsumsi, katanya nggak sengaja mengkonsumsi strapless gitu, kemudian masuk di sini. Tapi memang sekarang tak pikir-pikir kayak ini kok nggak logis ya. Kalau makan harusnya masuk ke kerongkongan atau saluran pencernaan, kok bisa nempel di kulit leher. Tapi memang bentuknya seperti strapless, teman-teman. Kalau diraba-raba, saya kan kadang-kadang megang, oh iya ya, kayak bentuk kayak strapless ya, bentuknya huruf U gitu, kayak strapless. Itu bentuk xenobiotik. Mungkin juga kalian punya pengalaman yang sama mengkonsumsi nasi ketika beli nasi di warung, ada kerikilnya atau ada gabahnya atau ada lidinya atau ada yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah toksisitas, teman-teman. Toksisitas adalah kemampuan zat untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Jadi kalau zat yang sifatnya toksin, maka dampaknya adalah toksisitas. Jadi saya mengatakan toksisitasnya tinggi, toksisitasnya rendah, toksisitasnya sedang. Nanti kita lihat toksisitas tinggi itu yang seperti apa, sedang yang seperti apa, rendah yang seperti apa. Intinya toksisitas adalah kemampuan zat untuk menimbulkan kerusakan. Semakin tadi ya prinsipnya zat toksin adalah semakin sedikit zat yang digunakan tapi dampaknya tinggi, berarti artinya toksisitasnya tinggi. Tapi kalau zat yang komponen yang diberikan banyak tapi dampaknya ternyata sedikit, berarti toksisitasnya rendah. Kemudian dosis adalah jumlah xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh. Satuan dosis adalah miligram per kilogram berat badan. Dosis ya, mungkin kalian juga tahu kalau misalkan konsumsi obat dosisnya berapa sendok biasanya, atau diminum berapa kali dosis. Kemudian intoksikasi atau istilahnya dari keracunan. Keadaan tidak normal akibat racun. Jadi kalau kita mengkonsumsi toksin kemudian toksisitasnya tinggi, maka akan terjadi intoksikasi. Jadi toksin, toksisitas, intoksikasi.
Toksin adalah bahannya yang menimbulkan racun, toksisitas adalah prosesnya, intoksikasi adalah kondisi tidak normalnya. Jadi toksin, toksisitas, dan intoksikasi. Terjadi perubahan morfologi, perubahan fisiologi, kemudian pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pengurangan usia hidup dikarenakan kerusakan kapasitas fungsi atau gangguan kemampuan bertahan terhadap racun. Jadi kalau sudah terjadi keracunan atau intoksikasi, maka akan terjadi gangguan pada fungsi morfologi. Kalian kemarin lihat video yang apa? Yang apa kemarin? Saya itu Fukushima. Apa yang keracunan merkuri kemarin ya? Yang keracunan merkuri itu kan terjadi perubahan morfologi, kemudian terjadi perubahan fisiologi, jadi morfologi tubuhnya. Jadi misalkan apa namanya turunannya lumpuh, itu kan terjadi perubahan morfologi, harusnya bisa berdiri tegak, tidak bisa berdiri. Terjadi apa namanya perubahan fisiologi, jadi fungsi tubuhnya berubah. Terjadi gangguan pada pertumbuhan. Kalau misalkan orang terpapar pestisida terlalu banyak, maka bisa terjadi kretinisme. Itu terjadi perubahan pertumbuhan. Perkembangan tubuh tidak hanya perkembangan fisik, tapi juga otaknya kalau orang terkena paparan pestisida terlalu banyak. Sampai pengurangan usia hidup gitu. Jadi apa namanya usia harapan hidupnya turun karena efek racun. Kemudian ada lain LD50 atau lethal dose 50. Ini istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan suatu bahan dengan nilai toksisitas suatu bahan. Ini nanti juga ada LD50. LD50 apa? Dosis yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan dari suatu grup spesies yang sama. Jadi suatu bahan biasanya kalau untuk menunjukkan tingkat toksisitasnya itu diujikan pada mencit atau hewan lain. Tapi seringnya memang mencit. Mengapa mencit? Karena mencit lebih mudah dikembangbiakan. Jadi kalau apa namanya lethal dose 50 berarti 50% binatang yang menjadi uji coba pada percobaan tersebut mati. Kemudian LD50 digunakan untuk menentukan toksisitas akut suatu zat. Jadi toksisitas akut berarti artinya singkat karena percobaan ini kan percobaan singkat begitu. Ada toksisitas akut, ada toksisitas kronis. Kalau toksisitas akut itu dalam waktu singkat menunjukkan gejala. Kalau kronis dalam waktu yang cukup lama diberikan paparan terus baru menunjukkan gejala. Mungkin kalian juga pernah mendengar istilah penyakit akut, penyakit kronis gitu. Itu sama konsepnya. Kalau akut dalam waktu singkat menimbulkan gejala, kalau kronis dalam waktu lama baru menunjukkan gejala. Makin kecil ED50 suatu zat, maka makin beracun. Konsepnya sama seperti toksin. ED50 kalau digunakan kecil kemudian menimbulkan dampak, artinya toksisitasnya tinggi atau LD50-nya kuat gitu. Tapi kalau ED50-nya dalam apa namanya besar, kemudian baru menimbulkan gejala, maka berarti sifat toksisitasnya rendah. Itu LD50. Kemudian LC50, lethal concentration 50. Nah, kalau yang ini jarang digunakan teman-teman, seringnya pakainya LD50 mg per kilogram itu dosis ini. Nah, kalau LC50 satunya ppm adalah kadar konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian pada 60% binatang percobaan. Sama prinsipnya dengan LD50, cuma beda pada satuannya saja. Kalau dosis satuannya miligram per kilogram, kalau concentration satuannya adalah ppm, part per million. Prinsipnya sama, jadi ini dicobakan kepada hewan, kemudian terjadi kematian 50% pada hewan percobaannya. Kemudian ada ED50, effective dose 50, adalah dosis yang dapat menimbulkan efek spesifik selain kematian pada 50% binatang percobaan. Jadi kadang-kadang kalau kalian membaca penelitiannya farmasi, kadang-kadang di farmasi itu mencoba ingin menemukan jenis obat baru. Misalkan apa namanya parijoto. Parijoto misalkan punya sifat antioksidan. Maka sifat antioksidan parijoto ini diujikan pada mencit. Misalkan ternyata memang mencit bisa apa namanya bisa mengalami perubahan karakter antioksidannya, maka berarti ED50-nya efektif. Atau yang lebih mudah, apa namanya daun pepaya. Nah, daun pepaya punya sifat untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian dicobakan pada mencit, oh ternyata memang benar secara spesifik ED50-nya menunjukkan bahwa si daun pepaya ini memang punya kandungan yang dapat menurunkan kadar gula darah pada mencit.
Berarti daun pepaya ini bisa juga diterapkan pada manusia untuk bisa menurunkan kadar gula darahnya, misalkan seperti itu. Ini efek spesifik. Efek spesifiknya adalah bisa menurunkan kadar gula darah. Kemudian EC50, ini prinsipnya sama, tapi menggunakan satuan part per million. Ini gambaran EC50 dan EC50. Nah, kemudian kita masuk ke toksisitas. Tadi toksisitas adalah kemampuan racun atau toksin menimbulkan gejala ya, toksisitas. Efeknya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efek akut dan efek kronis. Efek akut mengganggu fungsi fisiologis tubuh sampai kematian. Kemudian efek kronis menghasilkan racun dengan dosis rendah selama periode yang lama gitu. Sebenarnya efek kronis ini juga dialami ketika kita terpapar zat-zat yang bersifat radioaktif, contoh uranium misalkan. Nah, uranium ini menimbulkan efek akut dan efek kronis. Efek akutnya bisa menimbulkan sampai kematian, efek kronisnya bisa sampai ke keturunannya. Jadi nanti kita mengenal istilah biomagnifikasi, bioakumulasi. Jadi uranium itu punya sifat akumulasi. Jadi misalkan si uranium itu dikonsumsi oleh hewan kecil, contohnya ikan gitu. Ikan itu mengkonsumsi uranium, kemudian ikan itu dimakan kita manusia, maka kandungan uranium yang ada pada ikan juga akan berpindah kepada kita. Kalau kita mengkonsumsi ikannya semakin banyak, maka kandungan uranium pada tubuh kita juga akan semakin banyak. Ini namanya bioakumulasi. Nah, maka efek kronisnya ini juga akan semakin cepat gitu, akan semakin cepat kena dampaknya. Kalau akut, seketika itu pula bisa menimbulkan kematian. Contohnya misalkan diberikan racun cyanida gitu, maka seketika itu pula bisa menimbulkan kematian atau gangguan kesehatan. Ini tingkatan toksisitas teman-teman. Yang pertama, tidak beracun. Jadi zat yang racun dianggap tidak beracun apabila kadarnya lebih dari 15.000 mg per kilogram atau LC50-nya lebih dari 100. Nah, ikan bedakan kalau ini 15.000, kalau ini 100, karena ini satuannya part per million, kalian miligram per kilogram. Kemudian sifat tingkatnya sedikit beracun apabila diberi 5.000 sampai 15.000. Kemudian cukup beracun 500 sampai 5.000, sangat beracun 50 sampai 500, racun ekstrim 5 sampai 50, super beracun kurang dari 5 mg per kilogram. Ini teman-teman, kalian nanti bisa mencari coba. Atau sekarang saja kita coba kalian cari zat-zat yang punya sifat super beracun. Ketemu paling zat-zat yang punya sifat super beracun, coba kalian cari. Artinya zat yang dalam kadar 5 mg per kilogram itu bisa menimbulkan dampak kesehatan sampai kematian misal. Coba cari zat yang sifatnya super beracun. Nanti kita lanjut ke klasifikasi toksin. Saya tulis di chat ya. Bisa dicari.
Oke, sudah banyak yang menjawab. Jadi ternyata klorin trifluoride ini juga ya, istilah dari N-stop ya. Kita nggak perlu tahu ini. Ternyata N-stop itu termasuk kode namanya adalah N-stop. Kemudian botulinum. Nah, botulinum itu apa namanya? Alami atau bahan kimia. Itu yang tahu botulinum. Botulinum itu jenis racun itu. Botulinum. Dari bakteri. Dari mana, Zulfa? Dari bakteri. Iya. Jadi botulinum itu dari Clostridium. Biasanya adanya pada makanan kaleng. Kalau misalkan kondisinya sudah tidak baik, maka akan Clostridium itu akan terus berkembang mengeluarkan racun namanya botulinum. Kemudian nanti kalengnya akan masa kalengnya akan naik dan gelembung lah, istilahnya gelembung. Jadi kalau kalian beli makanan kaleng, kornet, sardin atau susu gitu, tapi kondisinya sudah rusak, jangan dibeli karena memang rawan kontaminasi si Clostridium botulinum ini. Oke. Heterodoksin, nikotin, merkuri. Wah, nikotin ini racun golongan berbahaya ya. Kalau nikotin termasuk super toksik, berarti nanti orang yang merokok bisa mati semua ini. Apakah benar nikotin itu golongan super toksik? Nanti kalian dimarahi jarum. Nikotin. Sianida, Pak? Sianida ya, kalau sianida betul. Tadi saya katakan sianida, arsen itu merkuri, kalau dalam kadar sedikit dikonsumsi masuk ke dalam tubuh bisa menimbulkan kematian. Sianida. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian klasifikasinya teman-teman, ada yang pertama berdasarkan sumber, ada sumber alami atau buatan, kemudian sumber berbentuk titik, area, dan bergerak, kemudian sumber domestik, komersial, dan industri. Nah, nanti bisa ditanya lewat WA ya, ini soalnya waktunya sudah hampir habis. Pak, ini maksudnya apa sumber alami berbentuk titik, area? Jadi berbentuk titik, area, dan bergerak ini biasanya bentuk racunnya. Bentuk racunnya itu goresannya bentuk titik, bentuk area, bentuk bergerak. Alami kalau atau buatan mungkin kalian tahu ya. Domestik, komersial, industri juga kalian tahu. Mungkin yang tidak tahu ini nanti bisa ditanyakan di chat WA. Nanti saya jawab di chat WA. Kemudian domestik berarti sumbernya dari dalam rumah, komersial di luar ya, industri dari industri. Berdasarkan wujudnya bisa padat, bisa cair, bisa gas. Ukuran pencemar, densitas itu massa kandungan airnya, massa jenisnya, komposisinya. Kemudian berdasarkan sifat fisika dan kimianya, ada yang bersifat korosif, racun ada yang bersifat korosif, ada yang bersifat radioaktif, ada yang bersifat evaporatif, dan ada yang bersifat eksploratif. Korosif berarti asam ya, radioaktif itu bensin, uranium, evaporasi berarti bisa menguap, belerang, alkohol, hidrogen, ini semua jenis yang dapat menguap. Eksploratif, trinitotoluene, nitrogliserin ini bisa menyebar kemana-mana kalau eksploratif. Trinitotoluene ini yang sering digunakan sebagai bahan peledak. Kemudian berdasarkan terbentuknya pencemar, ada pencemar primer, pencemar sekunder, dan pencemar tersier. Primer adalah terbentuk dari sumber. Sekunder adalah bereaksi dengan lingkungan, tersier adalah pencemar sekunder yang bereaksi. Kemudian berdasarkan efek kesehatannya, ada yang bersifat fibrosis, terbentuk jaringan ikat yang berlebihan. Jadi racunnya itu bisa berdampak menimbulkan jaringan ikat yang berlebihan. Granuloma bisa membentuk jaringan radang kronis. Demam, asfiksia, kekurangan oksigen, alergi, tahu ya, alergi, kanker, racunnya bisa menimbulkan kanker. Teratogenik, cacat bawaan, jadi bisa sampai keturunannya. Keracunan sistemik bisa meracuni ke beberapa sistem tubuh. Kemudian berdasarkan organ targetnya, hepatotoksik, hepar ya, hati,
nefrotoksik, nefro, ginjal, neurotoksik, ini otak, hematotoksik, saluran darah, pneumotoksik, paru-paru. Jadi ada jenis-jenis toksik, jenis-jenis toksin yang bisa meracuni, bersifat hepatotoksik, nefrotoksik, neurotoksik, hematotoksik, pneumotoksik. Kemudian berdasarkan efek fisiologisnya, ada yang bersifat iritan, ada yang bersifat asfiksian, ada yang bersifat mutagen, karsinogen, dan teratogen. Iritan membuat iritasi ya. Kemudian asfiksian bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Mutagen menyebabkan mutasi genetik, karsinogen bisa menimbulkan meningkatkan potensi timbulnya kanker, dan teratogen bisa menjadikan cacat bawaan sampai ke keturunan. Yang iritan ada yang sifatnya lemah, ada yang sifatnya kuat. Mild iritan dan severe iritan. Iritan lemah menyebabkan iritasi, peradangan atau inflamasi. Contohnya asam asetat, alkohol, formaldehid, etil alkohol, tembaga, sampai ke fenol. Yang iritan kuat menyebabkan visible destruction atau kerusakan visibilitas maupun permanent destruction atau kerusakan permanen pada jaringan tubuh. Ini kalau iritasinya kuat. Contohnya kemarin, contohnya merkuri. Ketika di Jepang terjadi keracunan merkuri, terjadinya permanent destruction karena keracunannya permanen, menjadi lumpuh dan lain-lain itu. Kemudian contohnya klor, sodium, ozon, asam sulfat, amonia, kadmium, hidrogen fluorida, dan asam nitrat. Kemudian sifatnya asfiksian. Bahan-bahan sifatnya asfiksia ya. Jadi kondisi di mana darah itu kekurangan oksigen. Sangat parah ketika darah sampai kekurangan oksigen, karena darah kan fungsinya menghantarkan oksigen. Kalau darah yang dibawa, oksigen yang dibawa darah berkurang, maka secara otomatis akan mengganggu seluruh keseimbangan tubuh. Jenisnya adalah simple asfiksian akibat dari menurunnya tekanan parsial oksigen, contohnya asitelin, argon, neon, helium, karbon dioksida, sampai ke hidrogen. Chemical asfiksian, dihambatnya aktivitas enzim sitokrom oksidase sehingga sel-sel jaringan tidak dapat memanfaatkan oksigen. Jadi ada enzim yang dihambat oleh partikel toksin sehingga sel-sel jaringan tidak dapat memanfaatkan oksigen. Contohnya jenis racun asetonitril, akrinonitril, karbon monoksida, dan sianida. Nah, karbon monoksida ini sudah pernah saya jelaskan konsepnya di mata kuliah dasar keseling, seingat saya. Kalian ini semester 5, oh ya berarti sudah semester 3 dasar keseling. Jadi sifat dari karbon monoksida ini mengikat oksigen, menghambat oksigen masuk ke dalam darah, sehingga darah itu akan kekurangan oksigen. Sehingga lama-kelamaan itu akhirnya si manusia itu akan mati karena kekurangan oksigen. Kemudian ada yang sifatnya mutagen, karsinogen, dan teratogen. Kalau karsinogen kalian tahu, zat yang bisa meningkatkan potensi timbulnya kanker. Mutagen ini hubungannya dengan sel genetik, kemudian terjadi mutasi. Karsinogen dengan sel somatik ya, kemudian si kanker. Teratogen pada sel embrio, teratoma. Nah, mengapa sel embrio? Karena mutagen itu, teratogen itu sifatnya herediter, nanti bisa menjadi cacat bawaan. Mengapa yang diserang adalah sel embrio? Kalau karsinogen sel somatik, berarti sel-sel sistemik itu yang ada dalam tubuh yang diserang. Mengapa bisa timbul kanker? Kalau mutagen menyerang sel genetik, fenotip dan genotipnya diserang, sehingga bisa berubah menjadi mutan. Gitu. Tidak mutan seperti yang ada di film X-Men, ya. Mutasi yang lain. Ini teratogen dan mutagen. Nah, nanti kita diskusi di WA, silakan kalian cari beberapa jenis zat toksin yang bisa menimbulkan efek hepatotoksik, nefrotoksik, neurotoksik, dan hematoksik. Ini saya share ke grup WA.